Monggo Bu Juju. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-187 di Ngopi Semalam Ngobrol Pintar Selasa Malam Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang bekerja sama dengan PGRI SLCC Kominfo dan Dinas Dikora Kabupaten Wonosobo. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggerak komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini sehingga malam hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Masya Allah. Kita sapa dulu beliau Ibu Fatihatul Mardiah. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Cucu. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima Ibu kasih. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Bu sudah mau bergabung dan diseret Pak Catur untuk berbagi di KGPN. Iya, sama-sama Bu. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menyedot ilmunya dari Bu Mardiah ya. Kemudian nanti Ibu Mardiah, belum ya, nanti Ibu Mardiah akan ditemani oleh moderator kita yaitu Ibu Dwi Purwanti. Selamat malam Ibu Dwi. Ya, selamat malam Ibu. Ini ya cantik sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Dwi nanti akan membersamai Ibu Fatihatul sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi apabila teman-teman masih membutuhkan jawaban dari eh, ilmu-ilmunya Bu Fatihatul, maka waktunya boleh fleksibel sampai maksimal pukul setengah 10 gitu. Baik, karena Oke. waktunya sudah malam, Bu Fatihatul, mohon maaf sekali ini teman-teman sepertinya baru selesai isaan ya. Insya Allah nanti setelah semakin malam biasanya di ngopi semalam ini akan banyak sekali teman-teman yang bergabung karena di daerah kami juga masih banyak sekali untuk masuk itu tidak bisa karena terkendala sinyal dan sebagainya. Dan insya Allah nanti setelah semakin malam akan banyak yang bergabung. Ini baru beberapa, sudah banyak ternyata ya, sudah lebih dari 20. Baik, karena waktunya sudah semakin malam dan teman-teman sudah tidak sabar ingin mengambil ilmunya dari Bu Fatihatul. Saya serahkan sepenuhnya pada Bu Dwi dan Bu Fatihatul. Silahkan Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Juju atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam semangat belajar untuk seluruh rekan pendidik hebat dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam ruang inspirasi yang luar biasa yaitu komunitas guru belajar Nusantara khususnya di Kabupaten Wonosobo, tempat di mana kita para pendidik itu tumbuh, berbagi dan juga menginspirasi. Namun sebelum kita mulai acara ngopi semalam ke 187 malam ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Dwi Purwanti dari SD Negeri 2 Suran Gede yang pada kesempatan ini akan bertugas sebagai moderator menemani Bapak Ibu semua dalam sesi inspiratif malam ini. Terima kasih telah meluangkan waktu di tengah padatnya rutinitas ya untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Karena kita percaya guru yang terus belajar adalah guru yang bisa menyalakan cahaya bagi murid-muridnya. Bapak Ibu guru hebat, era pendidikan saat ini menuntut kita untuk tidak hanya menjejalkan pengetahuan, betul ya, tetapi menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan, dan berkesadaran. Nah, melalui kegiatan hari ini kita diajak untuk menggali esensi dari pembelajaran sejati, pembelajaran yang menumbuhkan olah pikir, olah rasa, ya, olah karsa, dan olahraga sebagaimana filosofi luhur dari Ki Hajar Dewantara. Nah, tema ngopi semalam kita ini sungguh menarik ya, Bapak Ibu. Kelas terasa suram, implementasikan pembelajaran mendalam. Nah,
Sepertinya tema ini akan mengajak kita untuk merenung. Apakah pembelajaran yang kita jalankan selama ini itu sudah benar-benar menyentuh hati dan pikiran siswa? Apakah sudah memberi ruang berbagi mereka untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif? Nah, melalui sesi malam ini kita akan bersama-sama. Yang pertama, kita pasti akan menyelami konsep deep learning yang berakar pada kehidupan nyata siswa. Merancang pembelajaran yang joyful, meaningful, dan mindful. Mengembangkan budaya reflektif agar siswa belajar dengan hati dan makna. Kemudian kita juga akan mengkaitkan pembelajaran dengan konteks kearifan lokal serta tantangan zaman. Dan tentu saja Bapak Ibu semua, kita beruntung sekali karena akan belajar langsung dari narasumber yang luar biasa, seorang pendidik inspiratif dari SD Negeri 1 Warangan, anggota KGBN Wonosobo yang telah menghidupkan taktik pembelajaran mendalam di kelasnya dengan semangat, reflektif, dan tentunya kontekstual. Baik Bapak Ibu, mari kita sambut dengan tepuk tangan virtual yang hangat ya, Ibu Fatihatul Mardiah. Oke, selamat datang Ibu Fatihatul Ye, Mardiah. terima kasih Bu Dwi. Terima kasih telah berkenan hadir dan berbagi ilmu bersama kami komunitas guru belajar Nusantara. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, mari kita nikmati bersama sesi utama kita malam ini. Kelas terasa suram, implementasikan pembelajaran mendalam. Semoga kegiatan ini bisa menambah semangat kita ya, menambah wawasan dan juga menyalakan kembali cahaya pembelajaran di kelas masing-masing. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator Ibu Dwi Purwanti atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Waalaikumsalam sejahtera untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan Ngobrol Pintar Selasa malam tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu saya awali dengan sebuah pantun, Bapak Ibu. Makan lontong jangan lupa dengan satenya. Bapak Ibu sekalian bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala nggih, selalu diberikan Amin. keberkahan, kelancaran dan juga kebahagiaan Amin. begitu. Amin. Yang pertama, Ya, Ibu saya Nyai. ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada KGBN Wonosobo yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar pada malam hari ini. Yang biasanya saya itu hanya sebagai pendengar begitu ya. Tapi malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk didengarkan ya. Begitu. Tapi malam ini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua karena di sini juga saya masih belajar dan saling sharing saja nih Bapak Ibu tentang bagaimana implementasi pembelajaran mendalam yang sudah kita laksanakan gitu. Masya Allah sebenarnya saya grogi sekali di sini karena ini pertama kalinya saya diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu guru yang hebat pada malam hari ini. Begitu. Kemudian pada kesempatan kali ini kita tidak akan belajar tentang teori pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu, karena saya rasa di sini Bapak Ibu guru semua sudah lebih paham, lebih handal tentang bagaimana implementasi pembelajaran mendalam di kelas masing-masing. Tapi di sini saya hanya ingin berbagi tentang pengalaman saya mengimplementasikan pembelajaran mendalam di kelas saya sesuai dengan apa yang saya pahami, begitu Bapak Ibu. Kemudian kemarin untuk pembelajaran mendalam ini sudah saya ikutkan dalam lomba praktik pembelajaran mendalam Porsenijar dalam rangka HUT PGRI dan Hari Guru Nasional eh, ke-80 Kabupaten Wonosobo begitu. Bapak Ibu saya izin share screen ya. Sudah terlihat nih Bapak Ibu? Sudah, Bu. Eh, Oke. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu mungkin ada yang belum mengenal saya karena saya masih baru dan masih awam
di sini. Perkenalkan nama saya Fatihatul Mardiah. Jadi saya adalah guru kelas 4 di SD Negeri 1 Warangan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Gitu. Jadi sebelumnya di sini saya ini diamanahi kemarin oleh PGRI Kecamatan Kepil untuk mengikuti kegiatan lomba video praktik pembelajaran mendalam dalam rangka HUT PGRI dan Hari Guru Nasional yang ke-80 Kabupaten Wonosobo. Dan pada saat itu saya mengirimkan video praktik pembelajaran mendalam yang di situ ada temanya begitu Bapak Ibu. Jadi tema yang disediakan itu ada tiga. Yang pertama ada solusi sains untuk lingkungan, kemudian ada yang kedua teknologi tepat guna untuk kehidupan sehari-hari, yang ketiga matematika dalam dunia nyata. Nah, sedangkan materi yang ingin dilaksanakan di kelas 4 pada saat itu adalah pada mata pelajaran IPAS, materi mengubah bentuk energi, topik fotosintesis penting di bumi. Jadi Bapak Ibu guru, saya di sini ingin berbagi saja tentang pengalaman saya mengimplementasikan materi tersebut sesuai dengan tema yang disediakan. Jadi saat itu saya berpikir kira-kira tema apa yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari begitu materinya tentang fotosintesis. Temanya ada tiga itu. Saya berpikir kira-kira tema yang diambil apa. Kemudian ini saya jelaskan dulu latar belakang saya mengambil tema itu. Jadi kemudian di sore hari itu saya bermain ke rumah tetangga. Di situ kebetulan beliau adalah tukang jahit. Dan di situ saya melihat banyak sekali kain perca. Nah, kain perca itu bahkan yang disimpan itu ada hampir satu karung begitu. Nah, kain perca ini biasanya hanya digunakan untuk bahan bakar gitu ya, karena tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jadi hanya digunakan untuk bahan bakar. Karena di sini kan masih sebagian besar itu menggunakan kayu bakar, menggunakan tungku. Jadi digunakan untuk bahan bakar untuk memasak. Kadang-kadang kalau sudah menumpuk sangat banyak hanya dibakar begitu saja. Jadi tidak dimanfaatkan. Nah, saya tiba-tiba terfikirkan ingin membuat ekobrik begitu ya. Ekobrik dari sampah kain perca yang ada di itu rumah tetangga saya itu. Kemudian saya nembung, akhirnya diperbolehkan. Nah, baru saat itu saya menghubungkan dengan materi yang akan dipelajari di kelas 4 itu. Nah, kira-kira nanti ekobrik yang akan saya buat ini akan dibentuk menjadi sebuah pot bunga seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, akan dibentuk menjadi sebuah pot bunga, kemudian nanti ditanami bunga, kemudian bunga itu akan melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen yang bermanfaat untuk kehidupan begitu. Itu kira-kira saya menghubungkan materi dengan tema yang akan saya ambil. Makanya pada saat itu saya mengambil tema Ekobrik sebagai solusi sains untuk lingkungan pada mata pelajaran IPAS, materi mengubah bentuk energi, topik fotosintesis penting di bumi. Begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jadi yang saya garis bawahi di sini untuk implementasi pembelajaran mendalam itu pembelajaran mendalam itu harus mencakup kerangka kerja pembelajaran mendalam. Begitu. Jadi ada yang pertama ada dimensi profil lulusan, yang kedua ada prinsip apa namanya ini? Prinsip pembelajaran, kemudian ada pengalaman belajar dan juga kerangka pembelajaran begitu. Jadi yang saya garis bawahi implementasi pembelajaran mendalam harus mencakup kerangka kerja pembelajaran mendalam itu tersebut ya. Kemudian kita masuk yang pertama untuk 8 dimensi profil lulusan. Bapak Ibu sudah paham ya, ada 8 dimensi profil lulusan mulai dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan juga komunikasi. Nah, di sini saya akan eh, sharing saja tentang pelaksanaan di kelas saya kemarin. Jadi yang pertama untuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi intinya di sini kan bahwa anak-anak bisa mengamalkan nilai-nilai spiritual begitu ya. Nah, di kegiatan di kelas biasanya memang sudah diawali dengan kegiatan yang pertama, berdoa di awal dan di akhir pembelajaran itu sudah pasti. Kemudian yang kedua membaca surat-surat pendek sesuai dengan kompetensi spiritual yang sudah ada yang sudah ditentukan itu kan juga sudah
ada membaca surat-surat pendek. Kemudian yang ketiga ada membaca Asmaul Husna. Dan alhamdulillah di sekolah saya ini sudah ada pembiasaan tersebut, mulai dari berdoa, membaca surat-surat pendek, dan juga membaca Asmaul Husna. Nah, untuk membaca Asmaul Husna ini di sekolah saya di SD Negeri 1 Warangan itu biasanya di hari Jumat itu dilaksanakan secara serentak satu sekolah jadi satu. Kemudian di hari selain hari Jumat dilaksanakan di kelas masing-masing begitu. Dan alhamdulillah untuk pelaksanaan pembiasaannya sudah berjalan. Jadi setiap hari kegiatan ini sudah berjalan dan menurut saya ini kemudian kedua dimensi kewargaan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua juga di sini sudah pasti sudah praktik pembelajaran mendalam juga. Dimensi kewargaan ini kan intinya cinta tanah air ya. Jadi setiap pembelajaran sebelum dimulai pasti menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Biasanya ya Indonesia Raya atau lagu nasional lain sebelum melaksanakan pembelajaran begitu. Ini untuk kewargaan. Yang selanjutnya adalah penalaran kritis. Nah, di sini kan penalaran kritis, anak-anak dapat berpikir secara logis untuk memproses informasi dan menyelesaikan permasalahan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kemarin, ada beberapa kegiatan yang bisa menumbuhkan penalaran kritis anak-anak. Yang pertama, di kegiatan tanya jawab. Nah, biasanya sebelum pembelajaran atau di bagian pendahuluan itu ada pertanyaan pemantik yang di sini menggali informasi awal anak-anak terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, kegiatan pertanyaan pemantik ini saya tanyakan biasanya menggunakan boneka tangan ini. Nah, saya menggunakan boneka tangan ini untuk sebagai media untuk menanyakan kepada anak-anak pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalkan saya menanyakan secara langsung kepada anak-anak, mungkin anak-anak tuh kurang semangat untuk menjawab walaupun saya sudah bersemangat. Tapi ketika saya menggunakan boneka tangan, saya seakan-akan melakukan percakapan ini antara gajah dengan monyet, mereka itu semangat menjawab. Seakan-akan mereka sedang berbicara dengan gajah dan monyet itu. Itu motivasinya. Jadi ketika saya menanyakan kepada anak-anak, anak-anak akan berpikir kritis tentang jawaban sesuai dengan pertanyaan yang saya tanyakan tersebut. Kemudian kegiatan tanya jawab yang lain yang kemarin dilaksanakan itu setelah menyaksikan video pembelajaran. Jadi setelah menyaksikan video pembelajaran ada tanya jawab singkat terkait materi untuk apa ya, ibaratnya menyimpulkan menyimpulkan materi atau video pembelajaran yang sudah anak-anak lihat sehingga anak-anak bisa mengetahui gambaran umum video yang sudah mereka tonton. Begitu. Itu jadi ternyata kegiatan tanya jawab itu bisa menumbuhkan penalaran kritis anak-anak. Kemudian kegiatan yang kedua itu ada di kegiatan diskusi kelompok setelah melakukan eksperimen proses fotosintesis. Jadi anak-anak itu kemarin melakukan eksperimen fotosintesis. Setelah itu, setelah dianalisis proses fotosintesisnya, anak-anak kemudian melakukan diskusi kelompok untuk menjawab tuh kan kritis ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu di situ didorong untuk mereka kegiatan yang bisa menumbuhkan penalaran kritis. Dalam kegiatan kemarin yang pertama itu di kegiatan tanya jawab, kemudian di kegiatan diskusi kelompok. Itu untuk penalaran kritis. Kemudian yang selanjutnya ada kreativitas. Nah, di sini kan anak-anak berpikir secara inovatif, begitu ya, memunculkan solusi yang unik. Nah, ternyata di kegiatan diskusi kelompok itu tidak hanya mendorong penalaran kritis saja, tetapi juga memunculkan kreativitas anak-anak dalam menyusun kalimat yang akan dijadikan jawaban di lembar kerja tersebut. Jadi di dalam diskusi kelompok, anak-anak juga didorong untuk berpikir secara kreatif, memunculkan jawaban yang inovatif dan solusi sesuai dengan pertanyaan gitu. Kemudian kegiatan yang kedua ini ada kegiatan membuat bentuk pot bunga dari ekobrik. Jadi kan kemarin anak-anak sudah membuat ekobrik. Setelah mengisi botol menggunakan sampah-sampah anorganik,
Nah, jadi belum saya jelaskan tentang ekobrik ya. Ekobrik itu kan botol yang diisi padat dengan sampah anorganik. Nah, salah satunya itu plastik begitu. Tapi karena di sini ada kain perca yang sangat banyak, jadi kami memanfaatkan kain perca itu sendiri. Nah, setelah anak-anak itu membuat ekobrik atau mengisi botolnya, anak-anak kemudian berpikir secara kreatif kira-kira mau membentuk pot seperti apa yang bagus, kemudian yang bisa untuk digunakan untuk menanam bunga dan lain sebagainya. Ini kan menumbuhkan kreativitas anak-anak, selain juga bisa apa namanya mengurangi sampah, tetapi di sini juga menumbuhkan kreativitas anak-anak begitu. Itu untuk membuat bentuk pot ekobriknya mau seperti apa. Kalau kemarin tuh anak-anak ada yang membuat bulat, ada yang membuat kotak, ada yang membuat bentuk love gitu ya. Jadi sesuai dengan keinginan kelompok mereka yang kira-kira nanti bisa eh, digunakan untuk menjadi pot bunga begitu untuk dimensi kreativitas. Selanjutnya di dimensi kolaborasi, Bapak Ibu. Seperti namanya juga kolaborasi ya, berarti di situ ada kerjasama dan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kegiatan kegiatan yang bisa memunculkan dimensi kolaborasi tentu saja yang pertama kemarin sudah melaksanakan eksperimen fotosintesis. Nah, eksperimen fotosintesis kan secara berkelompok mereka bekerja sama melakukan eksperimen itu. Ada yang airnya, kemudian ada yang membawa ke bawah sinar matahari. Di situ kan ada pembagian peran begitu. Jadi di situ terjadi kolaborasi aktif antar anggota. Jadi mereka mempunyai peran masing-masing begitu. Kemudian kegiatan yang kedua, nah ternyata ini Bapak Ibu, diskusi kelompok itu tidak hanya menumbuhkan dua apa namanya dimensi penalaran kritis dan juga kreativitasnya juga menumbuhkan kolaborasi kolaborasi antar anggota begitu fotosintesis apa terjadi mereka menuliskan jawabannya di lembar kerja itu juga merupakan sebuah eh, kegiatan yang tuh kegiatan yang ketiga itu membuat pot ekobrik. Nah, di sini anak-anak kan bekerja sama mulai dari awal hingga akhir itu kan berkolaborasi. Mereka bekerja sama memasukkan kainnya, kemudian sampai padat begitu ya. Kemudian menggabungkan satu persatu botolnya, kemudian mengisi tanah dengan pupuk, kemudian sampai menanam tanamannya itu kan membutuhkan kerjasama yang baik antar anggota tim. Nah, di situ juga menumbuhkan kolaborasi siswanya begitu. Itu untuk kolaborasi, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang selanjutnya ada kemandirian. Nah, namanya juga kemandirian pasti itu menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa bantuan orang lain begitu ya. Jadi kalau dalam kegiatan pembelajaran pasti di sini juga Bapak Ibu sudah menerapkan anak-anak mengerjakan asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Itu pasti kan dilaksanakan secara mandiri dan anak-anak melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, misalnya di sini kalau kemarin saya menggunakan TTS gitu ya. Walaupun itu masih mengukur C1 begitu ya, tapi kan kalau menggunakan TTS itu kan kayak anak-anak itu tertantang untuk memenuhi kotak-kotak yang belum terisi begitu. Jadi tidak hanya isi yang singkat biasa, tetapi saya menggunakan TTS untuk asesmennya gitu. Itu untuk kemandirian. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, ini untuk kesehatan. Nah, kesehatan ternyata itu tidak hanya ditemui saat pembelajaran olahraga saja ya, Bapak Ibu. Kesehatan ini kan intinya bahwa anak-anak itu bisa memiliki fisik yang prima, bugar, dan kembali segar setelah melakukan pembelajaran. Nah, di sini kemarin saya itu setelah melakukan pembelajaran mulai dari eksperimen membuat melakukan ice breaking senam ayam jago. Nah, walaupun itu terlihat sepele, sebenarnya senam ayam jago ini kan menggerakkan seluruh tubuh mulai dari tangan, kepala, kaki, badan semua bergerak. Jadi di situ saya rasa anak-anak bisa menjadi bugar kembali setelah tadinya mungkin bisa dibilang capek melakukan aktivitas sebelumnya yaitu membuat ekobrik begitu. Jadi di sini
anak-anak bugar kembali dan gembira begitu ya. Karena gerakan ayam jagonya itu kan seperti itulah ya. Anak-anak jadi tertawa di situ dan merasa bugar kembali. Jadi ternyata dimensi kesehatan itu tidak hanya ada saat pembelajaran olahraga saja, tetapi misalkan kita pakai ice breaking seperti itu senam, atau mungkin dengan game yang di situ eh, me- menggunakan anggota tubuh, misalkan berlari atau apa, itu juga bisa apa namanya termasuk ke dalam dimensi kesehatan begitu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu dimensi komunikasi. Nah, di sini dimensi komunikasi ini dapat ditingkatkan yang pertama dari kegiatan presentasi begitu. Kegiatan presentasi ini kan menurut saya benar-benar dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak-anak karena di sini anak-anak itu harus berada di depan kelas, menyampaikan kepada teman-temannya hasil dari diskusi mereka bersama kelompok, kemudian menunjukkan hasil karya mereka, menjelaskan satu persatu, itu kan dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak-anak gitu. Namun ternyata selain kegiatan presentasi, kegiatan lain seperti presentasi, kegiatan berkelompok yang seperti eksperimen dan membuat ekobrik, di situ saya nilai juga bisa meningkatkan kemampuan komunikasi anak-anak, Bapak Ibu. Karena secara tidak langsung mereka itu akan walaupun tidak ditentukan kamu ketuanya di kelompok ini, tapi mereka itu ada yang berinisiatif untuk dapat mengkoordinir teman-temannya. Jadi ada yang berinisiatif membagi peran atau tugas masing-masing anggota. Kamu yang bagian ngisi air, kamu yang bagian memetik daun, kamu yang bagian ngisi ekobriknya. Nah, di situ ternyata ada anak-anak yang kelompok itu walaupun tidak ditentukan ketuanya sudah berinisiatif untuk mengkoordinir anggota kelompoknya. Di situ juga saya rasa dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak-anak walaupun masih tidak secara langsung gitu ya, tidak di depan umum gitu. Tapi kan anak-anak sudah berani mengutarakan pendapatnya walaupun di dalam kelompok kecil yaitu kelompok mereka begitu. Nah, itu untuk dimensi profil lulusan ya Bapak Ibu. Jadi ternyata walaupun kedelapan-delapannya ini tidak harus dimasukkan semua, tapi ternyata hal kecil itu yo termasuk dalam dimensi profil lulusan yang kesehatan begitu. Jadi tidak harus dimasukkan semua, tetapi ternyata hal kecil pun bisa masuk begitu. Ya, yang selanjutnya ini tiga prinsip pembelajaran mendalam ya. Bapak Ibu sudah paham sekali pasti ya. Yang pertama ada mindful learning atau pembelajaran berkesadaran. Yang kedua ada meaningful learning atau pembelajaran bermakna. Dan yang ketiga joyful learning atau pembelajaran menyenangkan. Nah, di sini saya akan bagikan bagaimana prinsip pembelajaran mendalam ini diimplementasikan di kelas saya kemarin. Nah, yang pertama berkesadaran atau mindful learning. Nah, di sini kan kalau kita perlu garis bawahi sadar begitu ya. Jadi sadar itu kan anak-anak punya kesadaran sendiri untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Nah, di sini berkesadaran itu dapat kalau menurut saya perlu adanya guru yang mengingatkan gitu ya. Kalau di sini yang pertama di saat pembelajaran di awal pembelajaran di bagian pendahuluan itu kan biasanya kalau saya kemarin menyinggung ada kesepakatan kelas. Ayo kita ingat kembali kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelumnya bahwa anak-anak sebelum pembelajaran harus berpakaian rapi. Nah, di situ anak-anak jadi sadar untuk merapikan pakaian mereka sebelum pembelajaran. Kemudian mejanya kelasnya harus bersih dulu. Nah, mereka juga sadar harus membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket mereka. Mejanya harus rapi, tidak berantakan, dan lain sebagainya. Pada saat awal menyisipkan kesepakatan kelas di situ, anak-anak jadi sadar tentang apa yang harus dilakukan begitu. Itu prinsip berkesadaran yang pertama. Kemudian saat menyampaikan apersepsi. Jadi saat sebelum pembelajaran di situ kan disampaikan tentang apersepsi atau mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari. Jadi anak-anak kita
ingat kembali pembelajaran kemarin yaitu tentang macam-macam energi, ada energi listrik, energi apa. Nah, di situ anak-anak sadar dan ingat kembali pembelajaran yang mereka sudah dapatkan di pertemuan sebelumnya begitu. Dan kemudian di sini juga bisa kita munculkan atau bisa kita dorong dalam kegiatan diskusi. Dalam kegiatan diskusi, di sini kan anak-anak bekerja sama seperti tadi berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di sini kita sebagai guru, kita juga harus mengingatkan ini pada anak-anak dalam kegiatan diskusi. Anak-anak dalam kegiatan diskusi, semua anggota harus berperan aktif, misalkan di situ. Semua anggota harus berperan aktif dan bahasanya yang tidak ada yang nganggur. Jadi di situ kita mengingatkan kepada anak-anak atau menyadarkan anak-anak untuk setiap anggota berperan aktif dan mendapatkan peran dalam tugas menyelesaikan permasalahan tersebut. Di situ kan anak-anak jadi sadar begitu. Nah, di sini saya juga menyadarkan bahwa anak-anak harus dapat mengelola sampah menjadi barang yang bermanfaat atau ekobrik begitu. Jadi ada sampah seperti kain perca dan lain sebagainya bisa digunakan tidak hanya dibuang saja atau dibakar, tapi bisa digunakan diisi ke dalam botol dan bisa dimanfaatkan menjadi bentuk-bentuk yang kita inginkan, misalkan kursi atau meja begitu. Nah, kemudian dalam pembelajaran kemarin, prinsip berkesadaran juga muncul saat saya mengingatkan tentang pentingnya proses fotosintesis begitu. Jadi karena proses fotosintesis ini benar-benar kontekstual begitu ya Bapak, itu relevan dengan kehidupan nyata kita karena pada kenyataannya memang eh tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis begitu yang menghasilkan oksigen yang sangat penting untuk makhluk hidup bertahan hidup begitu. Jadi kan ini juga termasuk dalam prinsip berkesadaran, kita menyadarkan anak-anak akan pentingnya proses fotosintesis, maka dari itu harus menjaga tanaman dan lain sebagainya itu untuk prinsip berkesadaran. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, ya ini prinsip bermakna atau meaningful. Nah, bermakna yang perlu saya garis bawahi di sini, yang saya pahami itu ya, itu kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Nah, kegiatan-kegiatan kemarin yang menurut saya bermakna, yang pertama ada eksperimen fotosintesis. Ini menurut saya benar-benar kontekstual begitu ya, relevan dengan kehidupan nyata kita. Karena pada kenyataannya kita makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri, membutuhkan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Ini kan benar-benar relevan dengan kehidupan nyata kita ya, eksperimen proses fotosintesis ini. Kemudian yang kedua, itu ada kegiatan membuat ekobrik. Nah, karena meaningful ini harapannya dapat berdampak di kehidupan selanjutnya, membuat ekobrik ini menurut saya juga berdampak, Bapak Ibu. Karena ini setelah anak-anak bisa berlatih di sekolah membuat ekobrik, biasanya kan di rumah banyak sekali baju-baju yang tidak terpakai. Kalau misalkan mau diberikan kepada orang sudah tidak layak lagi, sudah sobek, akhirnya paling dibuat serbet lah atau dibakar lah dan lain sebagainya. Nah, ini bisa juga ya, bisa juga mungkin bisa dicicil, dipotong kecil-kecil kemudian dimasukkan ke dalam botol. Nanti kalau ada baju bekas lagi dilakukan hal yang sama lagi sampai nanti ekobriknya banyak kemudian baru dibentuk menjadi benda-benda yang diinginkan begitu. Ini menurut saya kan berdampak begitu ya, meaningful. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip menggembirakan atau joyful learning. Nah, di sini kan dalam prinsip menggembirakan harapannya lingkungan pembelajaran itu kan interaktif, menarik, penuh tantangan gitu ya. Jadi yang pertama itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi pada pertanyaan pemantik saya itu menggunakan boneka tangan gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak itu tertarik. Jadi tidak bosan ketika saya bertanya dengan secara lisan itu saja dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh hewan ini, mereka seakan-akan sedang berbicara dengan hewan ini. Jadi mereka tertarik dan tertantang untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua, eh, saat pembelajaran itu tidak hanya di buku saja atau ceramah saja dari gurunya, tapi juga melihat video video pembelajaran tentang proses fotosintesis yang saya dapatkan dari YouTube. Jadi anak-anak itu kan kalau misalkan kadang-kadang mendengar dari guru dan mendengar dari video itu lebih tertarik dengan mendengar dari video begitu ya, walaupun kadang-kadang yang
sampaikan itu sama, tetapi mereka lebih tertarik melihat video pembelajaran daripada ceramah langsung daripada gurunya begitu. Kemudian selain video pembelajaran, kemarin juga saya menerapkan lagu proses fotosintesis. Nah, di situ anak-anak juga terlihat apa ya, lebih tertarik karena tidak hanya melihat atau mendengarkan saja, tetapi mereka juga bernyanyi begitu. Jadi kegiatannya jadi lebih menggembirakan karena anak-anak juga banyak tertawa, senang, bahagia begitu. Kemudian di akhir kegiatan, sebelum ada asesmen sumatif yang dikerjakan secara mandiri, kemarin saya menggunakan kuis dari web EducaPlay secara klasikal. Itu kuis Froggy Jam namanya. Jadi di sini ada katak yang meloncat-loncat, yang di atasnya ada pertanyaan. Jadi nanti kataknya itu apa namanya memilih jawabannya. Kalau jawabannya salah, kataknya akan tenggelam. Kalau jawabannya benar, dia akan berjalan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Jadi saat saya menampilkan kuis ini, mereka sangat senang apalagi ketika jawabannya benar. Suara musiknya itu kalau misalkan menang atau jawabannya benar itu mereka jadi senang sekali begitu. Jadi kegiatan pemberian kuis itu juga menurut saya menggunakan kuis-kuis secara online seperti ini menurut saya sangat penting karena dapat memberikan prinsip menggembirakan atau joyful begitu. Itu untuk tiga prinsip pembelajaran mendalam. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu tadi sudah ada 8 dimensi profil lulusan, kemudian ada prinsip pembelajaran mendalam dan yang ketiga ini adalah pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini kan diawali dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Begitu ya, ada tiga ya. Untuk pengalaman belajar memahami, seperti yang disampaikan tadi di awal, jadi anak-anak itu kan membangun atau mengkonstruksi pengetahuan mereka dari berbagai sumber. Yang Jadi arti yang pertama ada dari buku paket ya. Dari apa buku kan? paket karena memang ada bukunya. Kemudian yang kedua dari ceramah atau tanya jawab. Jadi kalau saya rasa kalau saat pembelajaran kok tidak ada ceramahnya itu tidak mungkin karena kan apa namanya guru itu secara tidak langsung menyampaikan ini itu juga termasuk ceramah gitu ya. Tidak hanya langsung melihat video, masa iya lihat video tanpa ada apa namanya percakapan apapun dari guru ke murid begitu. Jadi ada dari buku yang pertama, kemudian ada ceramah atau tanya jawab. Kemudian yang ketiga dari tadi menonton video pembelajaran tentang proses fotosintesis. Kemudian ada lagu proses fotosintesis dan yang terakhir itu ada eksperimen. Jadi di sini saya rasa bisa mencakup apa namanya? Ada gaya belajar anak-anak, ada yang gaya visual, kinestetik, auditori begitu, kinetiknya. Ya, jadi dapat mencakup ada yang eksperimen. Jadi kan mereka bisa langsung melakukan eksperimen begitu. Kemudian ada dari lagu, ada dari video pembelajaran, ada yang dari ceramah atau buku. Jadi mereka itu kira-kira paham yang mana, mereka bisa menentukan sendiri begitu. Tapi kita sebagai guru ya bisa menyediakan berbagai sumber untuk pembelajaran gitu. Itu untuk apa namanya? Pengalaman belajar memahami. Kemudian, pengalaman belajar yang kedua yaitu pengalaman belajar mengaplikasi. Jadi, mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan itu dalam kehidupan nyata atau secara kontekstual. Ya, tadi setelah mereka memahami materi yang didapatkan melalui buku, ceramah, video pembelajaran, lagu, mereka akan melakukan eksperimen membuktikan begitu ya, membuktikan apakah benar cahaya matahari, air, kemudian klorofil dan karbon dioksida itu eh, dapat membantu proses fotosintesis begitu. Jadi mereka melakukan eksperimen, mengaplikasikan apa namanya pengetahuan mereka dari hasil konstruksi sebelumnya atau dari hasil pengalaman belajar memahami, kemudian mereka mengaplikasikan dalam eksperimen. Selanjutnya, setelah eksperimen, mereka mengaplikasikan juga dalam kegiatan diskusi. Jadi setelah anak-anak melakukan eksperimen proses fotosintesis dengan cara daun dimasukkan ke dalam air, kemudian diletakkan di bawah sinar matahari, kita tunggu sekitar 15-an menit lah. Jadi anak-anak akan menganalisis apa ada perubahan atau
apa yang terjadi di daun sih setelah ditunggu 15 menit di bawah cahaya matahari dan diletakkan di dalam air begitu. Jadi anak-anak akan mendiskusikan hasil eksperimen mereka, kemudian menuliskannya dalam lembar kerja. Itu juga termasuk pengalaman belajar mengaplikasi. Kemudian yang selanjutnya membuat pot ekobrik. Jadi kegiatan yang selanjutnya itu membuat pot ekobrik, anak-anak bersama kelompok membuat ekobriknya dan menanam tanamannya sampai dengan kegiatan presentasi di sini merupakan kegiatan mengaplikasi dari hasil konstruksi awal atau hasil memahami materi yang mereka dapatkan dari berbagai sumber tersebut. Begitu. Kemudian yang ketiga ada merefleksi. Jadi merefleksi ini kan bagaimana kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya. Jadi ada tiga di sini. Yang pertama tadi yang dilaksanakan secara klasikal, yaitu dengan kuis Froggy Jam di web itu. Kemudian refleksi pembelajaran menggunakan boneka tangan. Jadi di akhir pembelajaran kita refleksikan tentang materi pembelajaran yang sudah dipelajari, mulai dari apa namanya, kira-kira kegiatan apa saja sih yang paling menyenangkan pada hari ini, dan kegiatan apa sih yang menurut kalian kok sedikit sulit pada hari ini dan bagaimana cara menanganinya begitu. Jadi di refleksinya kita menggunakan boneka tangan. Itu tujuannya yaitu untuk menarik perhatian anak-anak. Nah, yang terakhir untuk kegiatan atau pengalaman belajar refleksi ini adalah asesmen sumatif. Nah, itu untuk kegiatan atau proses pengalaman belajar merefleksi, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya yang saya sampaikan ini tidak banyak sekali ya Bapak Ibu, karena memang sesuai dengan pengalaman saya di implementasi apa namanya, mengimplementasikan pembelajaran mendalam di kelas saya begitu. Nah, Nah, ini contoh-contoh pemanfaatan ekobrik yang saya dapatkan melalui internet begitu ya. Jadi kan kalau niatnya itu di kelas saya itu ingin sekali membuat pot-pot yang banyak begitu. Jadi jadi pot-pot itu bisa memanfaatkan botol-botol bekas dan sampah-sampah anorganik lain. Jadi dibuat pot begitu. Ini ada contohnya, ada kursi dan meja, ada gapura, ada kursi panjang. Kemudian bisa digunakan juga untuk tulisan apa namanya, tulisan biasanya ini seperti tulisan di desa begitu ya, desa mana gitu, itu menggunakan atau memanfaatkan ekobrik dan sampah-sampah anorganik begitu. Kemudian, nah, di sini kemarin saya sedang suka mengabadikan momen pembelajaran saya dan saya share di Instagram. Itu yang kemarin sudah saya laksanakan. Saya melaksanakan bakti sosial. Jadi pada pembelajaran pendidikan Pancasila itu kan ada tentang apa namanya, mengenal lingkungan sekitar. Di situ ada salah satunya bakti sosial begitu ya. Itu karena kalau anak sekolah ya, kalau mau bakti sosial, mau memberi sesuatu, mereka uangnya terbatas, kemudian tidak tidak ada yang bisa diberikan. Jadi bakti sosial yang dilaksanakan di kelas saya kemarin itu membersihkan musola di desa tersebut secara bersama-sama begitu. Kemudian ada juga kegiatan kemarin di materi peta pada pelajaran IPAS itu, saya menggunakan Google Map gitu. Saya langsung meminta anak-anak belajar mengoperasikan laptop, dan di situ saya minta anak-anak untuk mencari lokasi yang akan mereka tuju. Kemudian dicari rutenya, kemudian mereka gambarkan rute dari tujuan awal, apa namanya, posisi awal ke tujuan yang akan mereka tuju itu. Jadi di situ secara tidak langsung mereka belajar juga tentang teknologi ya. Harapannya nanti mereka juga dapat menggunakan Google Map dalam kehidupan sehari-hari, karena tentunya ini juga berdampak dan penting untuk dipelajari. Kemudian kemarin juga saya di pelajaran peta juga ya, membuat peta timbul. Tujuannya ya biar anak-anak tuh tidak hanya teori saja, tapi bisa langsung praktek membuat peta begitu. Nah, kegiatan, oh ternyata ini terlewat ya. Oh,
Oh, ada yang terlewat satu slide begitu ya. Jadi kemarin juga di kegiatan itu ada saya membuat media pembelajaran namanya Gurita Gaya. Jadi pada pembelajaran IPAS itu saya membuat sebuah gurita. Di situ saya membuat sebuah kalimat. Kalimatnya juga saya ambil dari kehidupan anak-anak sehari-hari. Jadi anak-anak itu nanti memotong-motong kertasnya itu dan menentukan ini kira-kira kalimat ini masuk ke dalam gaya apa, kemudian ya menganalisis kalimat tersebut dan mengelompokkannya ke dalam gaya-gaya yang sudah diketahui itu. Kemudian juga ada kegiatan dalam kegiatan itu mengenal lingkungan sekitar, saya juga ajak anak-anak untuk langsung berjalan-jalan ke sekitar sekolah gitu ya, ke desa sini. Dan tujuannya ya agar anak-anak tahu tempat-tempat umum yang sebelumnya belum mereka ketahui. Kan juga ada yang beda dusun begitu ya. Jadi ada yang belum tahu letak-letak tempat umum di desa ini. Misalkan seperti ada TPQ, ada PAUD, ada sekolah, ada PKD dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu tahu, oh ini tempat umum yang ada di sekitar sekolah saya begitu. Ya, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan mau tahu bagaimana kegiatan kelas 4 SD Negeri 1 Warangan, nanti bisa lihat di Instagram ini, kelas kita underscore 2025. Jadi saya sedang suka mengabadikan momen-momen pembelajaran di Instagram begitu ya Bapak itu. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Dwi Purwanti. Monggo. Oke, terima kasih kepada narasumber kita ya atas penyampaian yang begitu inspiratif yaitu tentang implementasi pembelajaran mendalam di SD Negeri 1 Warangan ya Bu ya tepatnya ya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab Bapak Ibu. Nanti kita ada dua termin di mana setiap termin itu ada tiga penanya. Bapak Ibu juga silahkan jika ingin bertanya untuk raise hand dan menyebutkan nama beserta asal atau instansi boleh. Kemudian jika tidak berkenan untuk menghidupkan mic-nya, Bapak Ibu juga boleh menuliskan atau menulis pertanyaan di dalam kolom chat. Begitu Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya. Ini Pak Hadi sepertinya mau bertanya kah? Belum, Bu. Ini Oh, bagus sekali belum. tadi penyampaian materinya, jadi sudah sangat lengkap, Bu. Bisa, sebentar, Bu. Ini lagi mikir-mikir dulu sih ya. Bagus banget soalnya. Oke. Oke, oke, silakan. Untuk Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, bisa menuliskan lewat kolom chat ataupun secara langsung dengan cara raise hand. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Luar biasa ya Bu ya, tadi pembelajarannya, waduh, jadi menginspirasi saya ini. Aku udah resen, Bu. Gimana, gimana? Udah resen. Oh, udah raise hand mana sih? Oh iya, ya Allah, maaf, maaf, saya Iya. tidak Soalnya melihat. kuning ya sama backgroundnya tuh Iya, sampai iya. sama gitu. Oh iya, betul. Nggak tak pakai kacamata dulu. Ya, silakan Pak Catur. Oke, Silakan Pak Catur. oke, matur nuwun Bu Dwi dan luar biasa ya tadi prakteknya dari Bu Fatih keren banget gitu dan pertanyaannya saya simpel sih. Tadi kan dalam kegiatan terutama di PM itu kan ada menggembirakan kayak gitu ya. Dan memang kalau misalnya dilihat dari aktivitinya anak-anak tuh seneng gitu. Lantas eh, kalau misalnya dari kegiatan yang sudah dilakukan sama Bu Fatih tadi tolak ukurnya anak merasa seneng tuh apa? Apakah tanya, apa wawancara langsung sama anak, kemudian atau setelah pembelajaran itu ada assessment for learning-nya, nah kayak gitu, sehingga mereka bisa menyatakan itu seneng gitu, jangan sampai berkembiraan itu hanya dari sisi guru saja, tapi benar-benar betul gembira gitu yang udah dilakukan sama Bu Fatih. Tolak ukurnya mereka seneng tuh apa? Apakah karena seru mereka hahaha atau gimana gitu? Terima kasih Bu Fatih. Oke, terima kasih Pak Catur atas Ya. pertanyaannya. Saya mohon maaf sekali lagi ya tadi tidak melihat. Baik, silahkan untuk Bu Fatih. Tadi intinya tolak ukur menggembirakan itu seperti apa? Silahkan dijawab Ibu Fatih. Ya, terima kasih Pak Catur untuk pertanyaannya. Jadi
dalam pelaksanaan itu kan tadi prinsip menggembirakan itu ya. Kalau tolak ukurnya yang pertama itu dari partisipasi anak-anak. Jadi ketika misalkan di urutannya kegiatan selanjutnya adalah eksperimen, mereka tuh langsung bersemangat keluar kelas begitu. Kemudian kegiatan selanjutnya membuat ekobrik. Jadi partisipasi anak-anak itu sangat aktif sekali begitu. Kemudian yang kedua itu dari ekspresi mereka. Jadi mereka kan juga menunjukkan ekspresi mereka kalau misalkan mereka bahagia, kalau misalkan mereka tidak tertarik dengan pembelajarannya, begitu, mereka langsung menampilkan ekspresi sesuai dengan keinginan mereka begitu. Terutama di saat kuis. Saat kuis itu mereka kan di akhir kuis itu ada tulisannya Anda menang gitu dengan apa namanya? Itulah bunga-bunga itu ya. Nah, itu mereka sangat gembira sekali sampai ye begitu mengekspresikan mengekspresikan kesenangan mereka itu dengan suara dan juga ekspresi itu. Kemudian yang ketiga, itu di akhir pembelajaran itu kan ada refleksi begitu ya Bapak Ibu. Pak Catur, ada refleksi dan di situ ditanyakan kegiatan apa yang paling menarik hari ini dan paling menyenangkan. Nah, begitu. Jadi anak-anak di situ menjawab walaupun secara klasikal tidak ditulis ya. Kalau biasanya bisa juga ditulis dengan di sticky note, kemudian ditempelkan misalkan di papan tulis. Ternyata kegiatan yang menyenangkan menurut mereka itu misalkan tadi eksperimen. Menurut mereka sangat menyenangkan karena mereka bisa praktik secara langsung begitu, tidak hanya teori. Kemudian dituliskan kegiatan yang kurang menyenangkan itu apa begitu. Jadi bisa juga dengan metode seperti itu. Tapi kalau kemarin saya tanyakan secara klasikal di dalam kelas pada saat direfleksi di akhir pembelajaran itu pembelajaran apa yang paling menyenangkan hari ini menurut anak-anak dan beberapa menjawab misalkan saat kuis, saat eksperimen atau saat membuat ekobrik begitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah saya tampilkan di slide yang bagian prinsip eh, full itu eh, dari hasil yaitu tolak ukur anak-anak tadi begitu Pak. Jadi yang pertama dari partisipasi mereka di dalam kelas, kemudian yang kedua dari mereka mengekspresikan apa yang mereka apa namanya mengekspresikan apa yang mereka inginkan dengan kesenangan mereka begitu. Kemudian yang ketiga dari pertanyaan reflektif di akhir pembelajaran begitu Pak. Jadi eh, bisa juga nanti kalau misalkan di kegiatan selanjutnya seperti tadi bisa pakai sticky note ditulis setiap anak-anak menulis kegiatan yang menyenangkan apa, kegiatan yang menurut anak-anak ada kendalanya atau kekurangan itu apa begitu bisa dengan metode seperti itu. Tapi untuk yang kemarin itu ada tiga itu ya Pak. Begitu Pak Catur, apakah sudah terjawab? Bagaimana Sudah Pak Ibu, Catur? sudah Bu Dwi sama Bu Fatih. Oke. Sudah. Kemudian ada pertanyaan di kolom chat ya, Bu Fatih Hatul. Mohon izin untuk saya membacakan. Dari Ibu Imroatus ya. Mohon izin bertanya, bagaimana jika materinya adalah tentang lembaga-lembaga negara? Kan? Bagaimana bentuk praktek pembelajaran yang menyenangkan? Begitu, Ibu. Mau langsung dijawab sekalian? Ya, terima kasih Ibu Imroatus ya atas pertanyaannya di kolom chat. Jadi bagaimana jika materinya adalah tentang lembaga-lembaga negara, bagaimana bentuk praktek belajar yang menyenangkan? Jadi karena di kelas 4 ini belum ada pembelajaran tentang lembaga-lembaga negara, mungkin kalau saya pernah lihat itu mungkin bisa juga anak-anak bisa bermain peran misalkan. Misalkan lembaga negara itu kan ada lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif begitu ya. Jadi anak-anak bisa misalkan ya, ini kan misalkan karena saya belum pernah praktek juga tentang materi itu. Misalkan anak-anak bermain peran misalkan menjadi presiden, ada yang menjadi DPR, ada yang menjadi eh, apa namanya MPR begitu. Jadi mereka ceritanya bermain peran apa sedang rapat atau apa menyampaikan sambil di situ kan biar anak-anak tahu fungsi-fungsi lembaga tersebut mereka bermain peran sesuai dengan fungsi mereka begitu. Jadi apa ya kegiatan di lembaga-lembaga negara karena saya juga belum praktek ya Ibu Imroatus mohon maaf mungkin salah satu eh, contoh dari saya itu bisa menggunakan bermain peran gitu atau role play begitu.
Jadi anak-anak bisa berperan sebagai presiden, ada yang bisa berperan sebagai DPR dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Pura-puranya mereka sebagai lembaga-lembaga negara dan melaksanakan tugasnya gitu. Mungkin itu, Bu. Oke. Bagaimana Ibu Imrol Atuf? Bisa diterima jawabannya nggih? Oke, terima kasih katanya gitu ya. Baik, Bapak Ibu silahkan untuk termin pertama. Ada satu penanya lagi. Oke. Saya Bu, Ada dari mohon izin Wahyu Bu. Saya Bu. Safitri. Oh, oke. Oke, silahkan Pak Handi terlebih dahulu. Setelah itu ada Ibu Wahyu Safitri di kolom chat. Monggo di Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan. Yang pertama Bu, eh saya mau tanya mulai dari awal ya Bu, pemateri ya Bu Martia. Eh perlu berapa waktu untuk belajar memahami konsep awal tentang deep learning tadi Bu? Artinya Ibu kan sudah sangat lihai sekali, mulai dari apa yang tadi pertama disampaikan itu kan ada kayak di lingkaran itu ya Bu, itu kan harus harus dipahami betul ya Bu ya tentang eh, ajar Pancasila, profil lulusan dan lain sebagainya. Pembelajarannya itu kan harus runtut atau tidak ya Bu untuk mengaplikasikannya itu tadi. Tadi disampaikan Ibu kayaknya runtut mulai dari ketakwaan, dari ini sampai praktek sampai terakhir tadi kan Bu. Sangat bagus sekali. Jadi dalam memahami itu semua perlu berapa waktu Bu? Terima kasih Bu. Wah, luar biasa nih pertanyaannya ya, Bu ya. Ibu perlu berapa waktu untuk memahami tentang pembelajaran mendalam begitu. Silakan untuk Bu Fatih Terima Hartul, kasih silakan Pak dijawab. Handi ya tadi pertanyaannya. Jadi jujur saja sebenarnya kan kemarin baru melaksanakan baru ikut PBG apa namanya dalam jabatan tuh loh, ya PPG. Di situ sudah ada namanya modul-modul tentang pembelajaran mendalam. Memang saat itu saya belum mempelajari secara detail bagaimana pembelajaran mendalam yang harus diimplementasikan dalam pembelajaran begitu. Jujur saja saya justru malah bisa memahami detail itu saat ada kegiatan KKG kelas 4 gitu. Jadi ada kegiatan KKG kelas 4 di situ ada pematerinya dari ke apa namanya pengurus PGRI begitu ya. Itu disampaikan secara detail karena mungkin bisa dibilang gaya belajar saya itu auditori begitu. Saya lebih suka mendengarkan daripada saya membaca sendiri begitu. Jadi saya saat itu lebih paham ketika dijelaskan atau dijelaskan oleh pemateri pada saat KKG kelas 4 itu, Bu. Jadi ya cukup lama untuk memahami dari awal ketika saya ikut PBG kok ternyata sepertinya ribet sekali begitu ya. Urutannya harus ini, harus ini, harus itu gitu. Jadi saat saya paham ya sebenarnya pemahaman saya dengan Bapak Ibu, saya takutnya ada miskonsepsi begitu ya. Pemahaman saya seperti ini saat saya mengikuti KKG. Kemudian untuk seperti dimensi tadi, kalau yang saya dapatkan itu, kalau setahu saya itu tidak harus runtut gitu ya. Karena tadi juga saya runtut, tetapi untuk kegiatannya memang acak gitu Pak. Untuk dimensinya memang saya runtutkan, mulai dari keimanan, kewargaan, penalaran gitu itu saya runtutkan, tetapi kegiatan yang dilaksanakan itu eh, acak begitu. Iya, mohon maaf Bapak Ibu. Saya merasa seperti sedang dites karena saya masih awam sekali Bapak Ibu, jadi masih proses belajar. Jadi mohon maaf kalau misalkan jawabannya kurang memuaskan nih Bapak Ibu, nggih. Begitu Pak Handi. Jadi sampai saat ini saya paham itu ketika ada KKG, kemudian kemarin ditunjuk untuk mengikuti bab video praktik pembelajaran mendalam, baru saya memahami lebih dalam tentang kegiatan itu. Jadi mungkin kalau misalkan saya tidak ditunjuk itu, saya masih biasa saja begitu untuk melaksanakan pembelajaran di kelas saya. Karena jujur saja setelah mengikuti lomba kemarin, saya di situ jadi setiap hari tuh pengen ada kegiatan yang menarik di kelas saya. Karena saya pengen mengabadikan momen itu di media sosial. Jadi
saya tertantang untuk setiap hari harus ada kegiatan menarik yang bisa didokumentasikan begitu. Jadi anak-anak itu tidak bosan. Jadi jujur saja memang ya awalnya memang harus ditunjuk begitu ya untuk bisa memunculkan motivasi dan semangat begitu. Jadi itu Pak Handi seperti itu Pak jawabannya. Mohon maaf apabila kurang Iya, Bu. memuaskan begitu. Sangat puas Oke, sekali. Itu menarik ya. Jadi Oke, sama Pak Handi. terima kasih Pak Andi. Kemudian ada pertanyaan ini di kolom chat. Wah, langsung ini. Nanti yang pertanyaan selanjutnya di termin kedua aja ya Bu ya. Ini kita yang Ya. termin terakhir. Bukan termin terakhir ya. Di termin satu pertanyaan terakhir. Dari Wahyu Safitri, super sekali praktik baiknya dan sangat menginspirasi. Izin bertanya, apakah setiap hari Ibu melaksanakan pembelajaran dengan PM juga? Kalau iya, bagaimana memunculkan effort yang begitu hebat dalam menyajikan pembelajaran mendalam ini? Waduh, ini juga saya pengen tahu nih, Bu. Juga apakah anak-anak di kelas Ibu aktif semua atau adakah yang berkebutuhan khusus, misalnya belum bisa membaca? Bila ada, bagaimana Ibu mengatasinya atau menyiasatinya? Begitu Ibu, silahkan dijawab Bu Fatihul. Terima kasih Ibu Wahyu Safitri untuk pertanyaannya. Jadi apakah setiap hari saya melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran mendalam gitu ya? Kalau saya rasa sebelum ada istilah pembelajaran mendalam, mungkin Bapak Ibu guru juga sudah melaksanakan pembelajaran mendalam begitu. Tapi karena memang istilah itu baru muncul, jadi seperti seakan-akan sebelumnya itu tidak melaksanakan pembelajaran mendalam. Dalam prinsip menggembirakan. Belum boleh Takui ketemu. sudah menggunakan lagu-lagu Ya, atau lain sebagainya, ora tetapi metu karena belum ada istilah pembelajaran mendalam, jadi Bapak Ibu seperti belum melaksanakan pembelajaran mendalam gitu. Kalau untuk memunculkan effort yang begitu hebat itu bagaimana? Jadi jujur seperti yang saya sampaikan tadi untuk menjawab pertanyaan Pak Handi, saya itu eh, merasa semangat untuk setiap hari harus ada kegiatan yang menarik itu apa? Ya, yang pertama itu tadi saya itu ibaratnya diberikan peran dulu, diberikan tugas dulu. Tadi saya diminta untuk ikut lomba. Jadi kalau mungkin saya tidak ikut lomba sampai sekarang ya pembelajaran saya ya mungkin ya bisa bisa menyenangkan ataupun tidak gitu ya. Jadi harus ada tantangan terlebih dahulu sampai kemudian saya bisa mempertahankan semangatnya sampai sekarang gitu. Jadi kadang-kadang ya tapi memang tidak setiap hari begitu ya. Kadang-kadang saya malam itu memikirkan oh, pelajaran besok ini kira-kira materinya mau dibuat seperti apa ya. Jadi pula setelah pembelajaran anak-anak pulang itu biasanya kan setelah istirahat itu kalau misalkan sebelum pulang setelah sholat biasanya ngobrol dulu di musola. Nanti pulang sebelum beres-beres itu melihat jadwal. Oh besok pelajarannya ini. Nanti kalau tidak bawa buku ke rumah, yo kita lihat dulu materinya apa dan pengen dibuat kegiatannya seperti apa, saya cari inspirasi lewat media sosial, bisa di eh, apa namanya TikTok ya atau di Instagram gitu. Saya biasanya cari inspirasi melalui media sosial. Kemudian di kelas saya, ya di kelas saya ini ada satu anak yang bisa bilang berkebutuhan khusus karena memang membaca itu masih sangat sulit dan mungkin tidak bisa mengikuti teman-temannya. Kemudian untuk mengatasinya, yang pertama dalam kegiatan kelompok, dia selalu juga diberi tugas atau diberi peran dalam kegiatan kelompok. Jadi eh, tidak durehane, apa ya namanya, walaupun dia itu tidak bisa membaca, bukan berarti dia malah justru tidak diberi tugas, tapi justru diberi tugas dengan saya meminta bantuan teman sejawatnya untuk ikut membantu anak tersebut dalam melaksanakan perannya dalam kelompok tersebut. Kemudian di akhir pembelajaran sebelum pulang, misalkan beberapa kali itu saya tungguin dia latihan membaca begitu. Jadi saya ibaratnya secara privat gitu. Kalau teman-teman yang sudah pulang, itu yang membacanya belum lancar, saya tinggal di kelas dulu. Saya minta membaca misalkan satu paragraf atau satu halaman, kemudian baru pulang. Kemudian tersisa anak yang masih sangat sulit atau kurang sekali membacanya itu. Jadi walaupun memang sampai sekarang
perkembangannya belum belum signifikan begitu ya, membacanya masih sulit, tapi setidaknya kan sudah ada usaha dari saya dan juga anak-anak dari teman-teman lainnya untuk bisa membantu anak tersebut. Begitu kira-kira Bu Wahyu untuk jawaban dari pertanyaan Ibu. Semoga terjawab nih Bu. Bagaimana Ibu Wahyu Savitri? Tanggapannya ada tanggapan lagi mungkin ya. Luar biasa ya, harus tertantang dulu ya Bu Fati ya. Ya, Harus tertantang dulu. Terus ada juga bimbingan, Geh. iya. Bimbingan khusus untuk anak-anak yang oh iya, siap, terima kasih, cukup begitu. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke termin kedua. Ini sudah ada satu penanya. Barangkali sebelum kita ke kolom chat, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita yang luar biasa kali ini. Oke, sepertinya belum lagi ya. Baik, saya baca untuk yang di kolom chat dari Ibu Rulia. Bagaimana menghadapi siswa yang masih terbiasa belajar secara hafalan dan pasif, belum terbiasa bertanya, menganalisis, atau mengkaitkan konsep dengan kehidupan nyata dalam pembelajaran mendalam begitu. Jadi kiat-kiat khususnya gitu ya, bagaimana kalau kita menghadapi siswa yang habitnya itu berbeda dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam begitu. Silahkan Ibu Terima dijawab. kasih. Ibu Rulia, pertanyaannya bagaimana menghadapi siswa yang masih terbiasa belajar hafalan dan pasif begitu ya? Belum biasa bertanya dan menganalisis. Jadi memang kalau saya tanya tentang pembelajaran, biasanya yang menjawab, kalau misalkan yang menjawabnya itu, biasanya yang menjawab itu orang-orang itu saja, anak-anak itu saja. Yang aktif itu hanya beberapa. Tapi di sini saya siasati, saya tunjuk, misalkan, misalkan pertanyaan yang tadi, misalkan anak-anak, jadi setelah kalian mempelajari atau bereksperimen tentang fotosintesis, ada 4 komponen yang membantu proses fotosintesis. Coba misalkan disebutkan Rizky apa gitu. Jadi saya langsung menunjuk anaknya yang kira-kira kemampuan komunikasinya masih kurang. Jadi semuanya dapat jatah untuk berkomunikasi atau menjawab pertanyaan dari gurunya. Kemudian kalau misalkan ada murid yang bertanya, ada anak-anak yang bertanya terkait pembelajaran, saya berikan kesempatan anak-anak yang lain dulu untuk menjawab pertanyaan. Mereka sudah bisa menjawab pertanyaan atau memahami pelajaran itu atau belum. Baru saya kalau misalkan anak-anak belum ada yang bisa menjawab, baru saya bantu mereka menjawab begitu. Jadi untuk bisa apa namanya mengatasi anak yang pasif begitu saat ada kegiatan tanya jawab itu biasanya saya tunjuk langsung anaknya begitu Bu Ruliah biar ada kesempatan untuk mengomunikasikan isi pikiran mereka. Jadi kadang-kadang kan mereka itu secara apa namanya akademiknya bisa, tapi mungkin kemampuan keterampilan dalam berbicaranya kurang begitu. Jadi mereka saya tunjuk langsung saja biar mereka mengungkapkan isi hati mereka atau pikiran mereka begitu. Kemudian untuk mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata, kalau seperti tadi contohnya dalam kegiatan atau pembelajaran fotosintesis, karena memang pembelajaran fotosintesis ini relevan dengan kehidupan nyata, ya saya misalkan berikan contoh terlebih dahulu. Apa, coba lihat lingkungan sekitar kalian, ada apa? Karena kebetulan di sekolah saya itu atasnya pas ada kuburan begitu ya, banyak pohon. Ada kemudian ada ladang warga yang sudah banyak pepohonan juga. Jadi mereka langsung menjawab, oh ada pohon ringin, ada pohon ketela, ada pohon apa. Kemudian ya kita kaitkan, lah pohon itu apakah bisa berjalan mencari makanan seperti manusia dan hewan? Mereka menjawab tidak. Baru kita mengaitkan, nah tumbuhan itu tidak bisa berjalan dan mencari makanan seperti manusia dan hewan, tetapi tumbuhan itu ternyata membuat makanan sendiri yang menghasilkan oksigen untuk kebutuhan makhluk hidup begitu, Bu. Jadi mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata, tentu saja guru harus punya peran aktif sebagai fasilitator yang ibaratnya itu apa namanya ya? Mendorong anak-anak untuk berpikir ternyata pembelajaran itu di kehidupan nyata itu ada loh begitu loh. Begitu Bu Ruliah. Oke, bagaimana Bu Rulia? Terima kasih Bu.
tuh katanya. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu masih ada dua penanya lagi. Monggo dipersilahkan. Kayaknya semakin malam semakin hangat ini ya, Bu ya. Meskipun Wonosobo pada dasarnya dingin gitu. Oh, ada pertanyaan dari Ibu Munadiroh. Ya, kepada Ibu Munadiroh dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih. Mohon maaf tadi saya tidak mengikuti dari awal, kemudian wifi-nya ini mipil itu loh Bu. Sinyalnya. Ini mau tanya untuk wabarakatuh. eh, pembelajaran mendalam itu kan ada tiga prinsip ya. Itu tiga-tiganya kan harus ketika dikatakan berhasil itu tiga-tiganya harus dilaksanakan semua gitu. Itu yang pertama. Kemudian saya masih penasaran karena mohon maaf tadi tidak ikut dari awal itu eh apa hubungannya yang tadi ya untuk fotosintesa sama ekobrik itu loh Bu. Oh iya. Nah itu mohon dijelaskan lagi karena Oke. tadi tidak ikut kemudian ya untuk pembelajaran mendalam praktekin jenengan nggih. Saya bagus karena kalau memang teori-teori itu kan tidak mengenang nggih seperti yang kemarin kan kalau yang kurikulum kemarin kan diferensiasi nggih diferensial itu baru beberapa praktek baru saya paham. Nah, ini untuk pembelajaran mendalam ini alhamdulillah ini yang baru prakteknya itu nggih mengena sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bu Munadiroh intinya apa sih hubungan fotosintesis dengan ekobrik yang tadi ada dalam best practice-nya Ibu Fatihatul. Silahkan Ibu Fatihatul. Nggih, Bu Dwi. Jadi Bu Munadiroh, apa hubungannya proses fotosintesis dengan ekobrik yang kelas saya buat begitu ya? Jadi karena kemarin itu ada temanya Bu saat melaksanakan video pembelajaran, membuat video pembelajaran itu ada temanya. Jadi saya itu mengambil tema solusi sains untuk lingkungan. Nah, kira-kira apa yang bisa membantu lingkungan begitu kan? Nah, kemudian saya itu terfikirkan karena ada kain perca banyak. Di situ saya membuat ekobrik dengan cara memasukkan kain perca itu ke dalam botol. Dan kain perca ini, kain perca ini, ekobrik ini saya buat menjadi pot, begitu Bu. Pot yang akan ditanami bunga. Nah, bunga ini kan melakukan proses fotosintesis, begitu Bu. Jadi eh, kira-kira begitu saya mengaitkannya begitu. Eh, Pot kemudian dijadikan bunga, ditanami bunga yang kemudian bunganya itu bisa melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan makanan yang bermanfaat untuk kita begitu Bu Munadiroh. Jadi kaitannya memang hanya sebagai media tanam begitu, media tanam untuk tanaman yang tanaman ini melakukan proses fotosintesis. Begitu Bu Nadiroh. Oh iya, terima kasih lagi untuk ini dalam membuat video pembelajaran ini Oke. ada kita ada konselornya nggak itu konsultasinya kepada siapa gitu atau sendiri? Oh, langsung saya jawab, nggih, Bu Munandiro. Ya, silakan. Kalau kemarin saat pelaksanaan pengambilan atau tag video itu, saya cuma berkonsultasi kepada ini sih, pengurus PGRI begitu ya, karena saya ditunjuk untuk diamanai untuk mengikuti kegiatan ini, jadi saya konsultasinya ke pengurus PGRI. Kira-kira seperti ini atau tidak, Pak? Karena saya cari-cari referensi itu belum ada lomba praktik video pembelajaran mendalam, jadi cuma dikira-kira saja. Begitu kalau misalkan saya lihat yang lain itu kan tidak full dari awal sampai akhir. Saya sampai bertanya, ini seperti video-video pembelajaran biasa yang biasanya diambil penting-pentingnya saja, atau ini video dari awal sampai akhir seperti ujian kinerja PPG, Pak? Gitu saya tanyanya. Mending karena di Juknis itu dari awal sampai akhir hanya 10 menit. Pada saat itu saya berpikir keras dong. Kemarin saja saya mengedit video 30 menit itu rasanya itu penting semua. Gimana ini mau 10 menit begitu kan Bu? Dan ternyata memang ya itu video dari awal sampai akhir diedit jadi 10 menit begitu. Jadi saya untuk konsultasinya hanya
ke pengurus PGRI begitu yang membantu saya, yang mengarahkan saya begitu. Begitu Bu Menadiro. Eh, ya Bu, Bagaimana, terima Bu? kasih. Ya, terima Oke. Sama-sama. kasih. Ya, luar biasa ya, Bu. Ya, berarti tadi berupa video ya, Bu ya. Waktu Ibu menampilkan praktik pembelajarannya begitu. Iya betul, videonya Oke, diupload di oke. YouTube. Oke. Nanti Nanti kita bisa boleh dilihat. lihat ya, Bu ya. Oh iya boleh. Boleh ya, ya. Sangat Iya. menginspirasi soalnya. Baik, Bapak Ibu, silahkan masih ada kesempatan untuk bertanya, begitu ya. Katanya boleh sekebutuhan kita gitu, sebutuhnya kita mau beberapa pertanyaan juga tidak apa-apa gitu katanya. Monggo Oke. masih ada kuota satu penanya, begitu. Untuk Bapak Ibu yang ada di sini atau lewat kolom chat juga tidak masalah. Belum ada ini. Bagaimana, Bapak Ibu? Silahkan. Oke, belum ada. Bu, berarti eh, eh, tadi menyambung pertanyaannya Pak Catur gitu ya, tadi menarik yang dimaksud menyenangkan begitu. Berarti apa namanya ukuran menyenangkan itu dilihat dari tiga aspek yang tadi Ibu sebutkan begitu ya. Dari kayak tadi partisipasinya siswa dilihat seperti apa begitu. Terus dari ekspresi dan juga dari refleksi. Apakah memungkinkan dari aspek lain begitu ketika siswa itu senang karena siswa itu dapat memahami pembelajaran hari itu gitu. Apa bagaimana itu, Bu? Ya. Bisa juga seperti itu Bu Dwi, karena menyenangkan itu kan juga bisa menyebabkan anak-anak itu jadi paham gitu ya, karena mereka Mm-mm. senang dengan apa yang mereka pelajari, jadi itu mereka jadi lebih fokus dan mau belajar lebih lanjut tentang materi yang selanjutnya. Bisa juga dari aspek itu juga Bu. Jadi anak-anak misalkan dari apa namanya, hasil asesmennya baik, juga mungkin bisa jadi juga mengukur dari prinsip menggembirakan gitu. Oke, berarti menyenangkan itu panggilan dapat refleksi Mm-mm. terhadap pembelajaran yang dilakukan gitu ya. Tidak hanya sekedar misalnya guru lucu-lucu itu kan anak-anak juga ketawa Iya, terus oh dikira anaknya ekspresinya seneng gitu ya. Ternyata menyenangkan di situ tuh lebih mendalam iya, lagi ya ketika anak-anak itu dapat memahami, dapat mengaplikasi dan juga dapat merefleksi tentang pembelajaran yang kita dapatkan begitu ya, Bu. iya. Ya. Terus ada juga di kolom chat Suryo Adi. Terima kasih Ibu. Angkat inspiratif. Wah, sangat inspiratif mungkin ya ini, tapi nulisnya angkat inspiratif. Bapak Ibu ini sudah jam 9 ya, ternyata tidak terasa sekali. Bagaimana ini Pak Catur? Oke, Semak bisa ke closing statement nggak apa-apa dari Bu Fatih? Oke, oke. Ibu Fatihul Mardiah, monggo dipersilahkan untuk memberikan closing statement pada kesempatan hari ini. Silahkan. Oke, iya. Baik, Bu Dwi, terima kasih untuk closing statement ya. Ini mungkin bisa untuk diri saya sendiri dan juga untuk Bapak Ibu yang lain. Jadi kalau kita hanya melakukan hal yang kita bisa saja, itu kita tidak berkembang begitu. Tidak ada salahnya kita melakukan hal-hal yang belum kita bisa. Karena kita kan bisa belajar begitu ya. Jadi kan tidak ada orang yang langsung bisa tanpa melalui proses belajar. Jadi mereka pertama tidak bisa dulu, kemudian belajar, baru mereka bisa. Kemudian intinya coba aja dulu biar tahu rasanya begitu, Ibu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekalian saya tutup, nggih, Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang hebat sekalian atas kesempatan yang diberikan. Jadi malam hari ini saya benar-benar belajar mengekspresikan dan benar-benar belajar public speaking gitu ya. Karena pada dasarnya ini kesempatan emas begitu. Dan ini kesempatan pertama saya sebagai narasumber karena sebelumnya belum pernah. Terima kasih kepada KGBN atas kesempatan yang diberikan. Karena ini saya hanya sekedar berbagi pengalaman, jadi mohon maaf kalau misalkan ada miskonsepsi atau
apa ya, yang kurang tepat yang harusnya diterapkan tidak seperti ini. Begitu, mohon maaf apabila ada yang kurang tepat, ada yang kurang berkenan dari tutur kata dan dari apa namanya yang saya paparkan tadi. Saya tutup saja, Bu Dwi. Nggih, Oke, silakan. saya tutup. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Saya wabarakatuh. kembalikan kepada Ibu Dwi. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah sampai di penghujung acara Ngopi Semalam ke-187. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang hebat. Terima kasih sudah menginspirasi ya. Juga kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga kepada KGBN yang sudah memfasilitasi kegiatan yang luar biasa kali ini. Semoga obrolan kita malam ini tuh menambah semangat baru ya Bu ya untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna di kelas masing-masing. Saya Dwi Purwanti, mohon maaf sekali apabila dalam membawakan sesi pada acara kali ini banyak sekali kekeliruan, kesalahan. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Sampai jumpa di ngopi semalam berikutnya. Tetap semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan kepada Pak Catur. Ya, ke Bu Juju, yuk. Mau nggak Bu Juju? Iya, terima kasih Masya Maaf Allah Bu, luar Bu biasa. Juju. Luar biasa ya Pak Catur ya malam hari ini ya duetnya mereka berdua ya Pak Catur. Ya, jadi terima kasih sekali lagi Bu Dwi dan Bu Fatihatul, Masya Allah luar biasa dan teman-teman yang malam hari ini hadir juga kayaknya antusias sekali ya Bu Dwi ya. Mungkin nanti bisa lewat jalur pribadi ya, seandainya masih ada banyak sekali pertanyaan atau mungkin kalau di sini, kalau di ruangan ini kan mau yang mau ditanyakan itu agak banyak gitu, cuman kan nggak enak sama yang lain gitu. Nah mungkin dari belakang bisa ya Bu Ibu narasumber ya. Saya ikut, Bu. Iya, terima kasih sekali dan terima kasih sekali Bu Fatihatul sudah mau hadir di komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo di ngopi semalam, ngobrol pintar Selasa malam ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk teman-teman yang hadir malam hari ini dan jenengan dapat apa namanya nanti ya, Ya, hanya Allah yang bisa membalas ya, Bu Ibu narasumber. Dan malam hari ini Alhamdulillah ngopi semalam telah selesai sampai tidak sampai setengah 10 tapi Masya Allah ya semuanya sudah dikemas rapi sekali dan semua terjawab dengan tertata rapi ya tadi saya sambil mendengarkan ini mohon maaf tidak bisa on cam Ibu karena sambil apa namanya pijetan ini saya baru pulang dari Jakarta kemarin untuk apa namanya menghadiri TPN juga di Jakarta dan Masya Allah badannya sangat capek sekali mohon maaf sekali tidak bisa on cam. Dan Bapak Ibu semua, terima kasih yang sudah hadir malam hari ini di Temu Pendidik Mingguan yang ke-187. Sampai jumpa lagi di Selasa depan di Temu Pendidik Mingguan yang ke-188 Ngobrol Pintar Selasa malam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali lagi untuk narasumber dan moderator pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Pak Catur. Silakan Pak Catur.